Hari ini kita akan membahas tentang kebudayaan yang dimiliki oleh daerah istimewa kita, yaitu daerah Yogyakarta atau sering kita sebut dengan Jogja. Mulai dari suku bangsa hingga kuliner khas, semuanya punya cerita yang menarik yang patut kita simak pada podcast hari ini. Sebelum kita memulai podcast hari ini, kita kedatangan tamu spesial yaitu ahli budaya Jogja, Aisyah dan Safa. Siang. Siapa sih udah siang? Gimana perjalanannya pada siang hari ini? Lancar, tapi sedikit panas ya. Iya, memang 43 derajat. Iya, memang hari ini panas banget sih. Jadi tanpa berlama-lama, aku bakal nanya ke kalian para ahli Yogyakarta, disebut dengan Jogja, untuk memperluas informasi yang belum diketahui tentang teman-teman yang ada di rumah yang sedang mendengarkan podcast pada hari ini tentang Yogyakarta. Ya. Sebagai salah satu daerah yang kental dengan budaya, Jogja memiliki suku apa saja sih? Suku yang dominan di Yogyakarta adalah suku Jawa, khususnya menggunakan bahasa Jawa dengan dialek khas Yogyakarta. Namun karena Yogyakarta juga menjadi pusat pendidikan, suku-suku lain dari berbagai daerah di Indonesia juga banyak yang menetap di Yogyakarta. Betul. Bener banget sih, dengan keberagaman ini, Jogja jadi semakin kaya budaya ya. Ya. Jadi kita lanjut ke segmen kedua. Berlanjut ke budaya Jogja, bagaimana sih karakteristik budaya yang berkembang di sana? Budaya Jogja sangat kental dengan nilai-nilai kesopanan dan kerukunan. Misalnya, masyarakat Jogja sangat menghormati adat dan tradisi, seperti tata krama yang tinggi dalam berbicara dan berinteraksi, serta konsep gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Betul, budaya ini terasa sangat kental saat kita berkunjung langsung ke Jogja dan berinteraksi dengan masyarakat Jogja. Benar sih, jadi kita kayak kalau berinteraksi dengan masyarakat Jogja, benar-benar kayak Ya, Ya. seperti Memang beda banget dari daerah-daerah yang lain. ya, benar. Karena kan Jogja daerah istimewa ya, jadi semuanya istimewa. Betul. Untuk segmen ketiga, kita akan membahas tentang rumah adat Jogja. Gimana sih rumah adat Jogja atau ciri-cirinya? Rumah adat Jogja bisa disebut dengan joglo. Rumah joglo biasanya memiliki atap yang berbentuk seperti limasan dan ditopang oleh tiang-tiang kayu. Rumah joglo juga sering digunakan sebagai simbol status sosial dan budaya di masyarakat Jawa. Benar banget sih, jadi kayak ada berbentuk limasan gitu untuk bagian atap. Benar. Memang unik banget karena arsitektur ini mencerminkan kearifan lokal yang erat dengan lingkungan dan nilai-nilai sosial masyarakat Jawa. Benar banget. Memang unik banget sih kalau Iya. kita berkunjung di sana, jadi kita bisa lihat kayak rumah adat yang unik Iya, dengan benar. didukung sama tiang-tiang. Ya, betul. Iya, benar. Selanjutnya adalah upacara adat. Apa aja sih contoh upacara adat yang terkenal banget di bagian Yogyakarta? Salah satu yang terkenal di Jogja adalah upacara Sekaten. Biasanya upacara Sekaten ini diadakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ada juga upacara labuhan yang biasanya dilakukan di Pantai Palangtritis sebagai penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Benar banget, upacara-upacara ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jogja menjaga tradisi dan menghargai leluhur mereka yang sudah tiada. Emang Jogja itu sangat kental banget sih kalau tentang menghargai dan menjaga tradisi tentang leluhur mereka. Benar banget. Untuk segmen kelima, baik sekarang kita bahas mengenai pakaian adat Jogja. Bisa sebutkan beberapa pakaian adat dan ciri-cirinya tuh gimana sih? Boleh banget dong, kalian juga harus tahu dengan pakaian adat Jogja. Betul. Pakaian adat Jogja ini, khususnya untuk yang pria, biasanya disebut dengan surjan dan kain batik untuk bawahannya. Sementara untuk yang wanita atau perempuan, ada kebaya dan juga kain batik. Tidak lupa dengan blangkon sebagai penutup kepala pria, yang menjadi ciri khas Jogja banget tuh. Memang setiap pakaian adat memiliki filosofi tersendiri yang sangat mendalam. Bener banget sih, jadi kalau ada beberapa karnaval mungkin yang memakai baju batik dan tidak juga lupa dengan belangkon, itu pasti dari Yogyakarta sih. Kalian juga jangan lupa ya, kalau datang ke Jogja, memakai baju adat Jogja.
Kita lanjut ke tarian khas Jogja. Apa saja sih tarian yang terkenal di sana? Ada tari serimpi yang sering ditampilkan dalam acara-acara keraton, serta tari Beksan Wireng yang menceritakan kisah-kisah kepahlawanan. Ada tari golek ayun-ayun yang mencerminkan kelembutan dan kecantikan khas wanita Jawa. Selain itu, ada juga tari Jampi Jogja yang melambangkan tradisi penjual jamu di kampung Yogyakarta. Jadi luar biasa banget sih, setiap tarian mencerminkan nilai estetika Ya. yang tinggi ya. Benar banget, Betul. benar. Kalau ke Jogja harus wajib luangin waktu buat lihat tarian-tarian itu. Benar banget, benar. Tentu saja. Jangan lupa nyoba jamu Jogja ya guys. Ya. Jamu Jogja itu memang khas banget. Enak sih. Untuk segmen selanjutnya kita akan membahas tentang alat musik dan lagu daerah di Jogja itu gimana sih? Alat musik yang sering digunakan di Jogja adalah gamelan. Ada juga lagu-lagu yang terkenal seperti lagu Yen Ini Tawan Analintang dan Lir-Ilir yang mengandung spiritual dan kearifan lokal. Alat musik lainnya juga seperti gejong lesung. Kesenian ini berupa permainan instrumen musik perkusi yang menggunakan alat penumbuh padi tradisional yang berkembang di dalam masyarakat Jawa dan agraris di berbagai kabupaten Gresik. Gamelan dan lagu-lagu tersebut benar-benar menarik nuansa khas Jawa yang menyenangkan ya. Iya, Iya, itu juga benar bisa sih. mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Betul, Selalu betul. ingat Lewat Tuhan. lagu-lagu tersebut. Iya, benar banget. Baik, sekarang mari kita bahas wisata di Jogja. Apa saja sih destinasi wisata yang menarik di sana? Ada banyak sekali, mulai dari Candi Borobudur, Prambanan, hingga Keraton Yogyakarta. Selain itu, wisata alam seperti Pantai Parangtritis dan Gunung Merapi juga menjadi daya tarik wisatawan. Benar banget nih, Jogja memang penuh pesona dan sejarahnya yang menarik untuk dikunjungi. Benar banget sih. Jadi kalau ke Jogja itu wajib mampir-mampir ke wisata-wisata itu sih. Iya, Ya, benar, benar. salah satunya Gunung Merapi ya teman-teman. Iya, termasuk Gunung Merapi juga wajib dia pemandangan. Ya, banyak banget turis yang datang ke sana. untuk Memang melihat Jogja keindahan. penuh pesona alam dan secara yang menarik Iya, yang dong. dikunjungi sih. Benar. Kan Jogja istimewa ya, jadi semuanya tuh isinya istimewa. Harus dong. Iya dong, istimewa banget. Terakhir kita akan membahas tentang kuliner khas Jogja. Apa saja sih makanan yang wajib dicoba saat penonton semua mampir ke Jogja atau yang wajib diincipi di sana? Tentu saja dong, kalian harus mencoba gudeg yang menjadi ikon kuliner Jogja. Itu benar-benar jadi kayak lambang di Jogja sih. Iya, benar banget. Makanan ikonik ini namanya berasal dari kata hangudeg yang berartikan proses mengaduk. Selain itu ada sate kelatak yang terbuat dari daging sapi muda. Serta ada juga brongkos, yaitu olahan sayur yang terbuat dari daging sapi muda. Emang kalau ke Yogyakarta tuh wajib banget coba makanan di sana sih, yaitu termasuk gudeg tadi. Benar banget. Betul. Kalian harus coba. Nanti Ya, kalian nggak cukup satu doang. nggak cukup satu sih, pasti kayak Pasti, lebih dari pasti. satu. Iya, pasti dong. Terus gimana ya kalau tentang tadi kan kalian menceritakan tentang wisata-wisata, apakah kalian pernah mencoba ke sana atau Tentu baru-baru? saja, Kita kan- sudah berkali-kali mungkin. Kita kan budayawan Jogja, jadi kita sudah pernah datang ke tempat itu semua. Emang istimewa banget sih Banget. Jogja. Jadi makasih ya buat narasumber yang telah memberikan informasi untuk mengenai Yogyakarta atau Sama-sama. Jogja, mulai dari kuliner, pakaian adat, dan wisata-wisata lainnya, alat musik juga. Terima kasih banget Iya. telah memperluas informasi untuk teman-teman kita yang mendengar podcast ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap lestarikan budaya Indonesia ya. Ya, dadah. See you. Dadah.